Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini merupakan section awal pertemuan kita. Jadi pertemuan kali ini akan saya fokuskan kepada perkenalan mengenai apa itu AutoCAD, ya, bagaimana cara kerjanya dan lain sebagainya. Jadi pertemuan kali ini bertujuan untuk memperkenalkan Anda terlebih dahulu untuk bagaimana cara menggambar, bagaimana cara memproses gambar itu akan kita lanjutkan kepada section selanjutnya. Nah, untuk itu kita akan memulai mengenai pengertian dari bidang gambar yang ada di AutoCAD ini. Anda bisa lihat tampilan gambar hitam, ya. Perlu saya informasikan yang saya gunakan adalah AutoCAD 2012, ya. Jadi seandainya Anda menggunakan AutoCAD 2012, Anda bisa merubah penampilan dari tampilan format-format tools ini menjadi format klasik, ya. Atau Anda bisa merubah 3D Basic, dia akan berubah bentuknya, tampilan dari format seperti ini. Jadi Anda bisa merubah sesuai dengan keinginan Anda, namun kita lebih suka dengan tampilan yang klasik, ya, karena lebih sederhana. Jadi seperti ini. Jadi Anda bisa merubah tampilan sesuai dengan keinginan Anda dengan memilih menu yang ada di sini. Jadi kita pilih AutoCAD Classic. Jadi pada dasarnya semua AutoCAD sama, namun yang membedakan hanya mungkin ada tambahan menu yang baru atau tampilannya yang berubah. Jadi itu hanya sebagai perubahan yang tidak begitu signifikan, dalam arti perintah-perintah dan cara-cara penggambaran pun tetap sama. Oke. Kita akan masuk pada tahap perkenalan di sini. Untuk bidang gambar, ya, yang seperti Anda lihat di sini warna hitam ini, untuk bagi orang awam, orang itu akan bertanya, seluas apa bidang gambar yang akan kita gunakan di AutoCAD. Nah, itu pertanyaan yang wajar sekali yang dikeluarkan oleh orang-orang yang belum pernah mengenal AutoCAD. Dan bisa saya katakan bahwasanya luasan bidang gambar yang ada di AutoCAD ini, kalau secara ekstrim saya katakan, tidak terbatas. Jadi artinya seberapa panjang pun media atau gambar yang ingin kita gambar, itu bisa kita lakukan di sini. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Nah, yang jadi permasalahan yang kedua ialah banyak sekali orang bertanya, satuan apa yang digunakan dalam AutoCAD? Nah, ini yang perlu kita jelaskan lebih terperinci mengenai satuan, karena banyak sekali kejadian bagi teman-teman kami yang sudah mengenal AutoCAD namun belum tahu konsep dari satuan AutoCAD itu seperti apa. Oke, saya akan jelaskan kepada Anda. Satuan yang digunakan pada AutoCAD ini ialah satuan unit. Jadi 1 sama dengan 1 unit, bukan senti, mili, atau lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dengan menggunakan satuan mili, senti, atau meter? Apakah ada cara setting di sini? Tidak, tidak ada. Nah, penggunaan satuan Anda itu harus Anda tetapkan sendiri. Misalkan Anda ingin membuat garis sepanjang 5 meter, kemudian Anda mengetik di sini sebesar 5, ya. Nah, itu menandakan Anda menggunakan konsep bahwasanya penggambaran yang Anda lakukan barusan tadi adalah menggunakan satuan meter. Bila Anda ingin menggunakan satuan senti, Anda cukup ketik 500 cm. Karena target kita tadi adalah 5 meter. Seperti ini. Namun seandainya Anda ingin menggunakan satuan milimeter, Anda cukup ketik dengan satuan 5000. Seperti ini. Jadi ini panjangnya 5000 mm. Artinya apa? Penentuan satuan itu tidak ada dilakukan dalam pensettingan di sini, tidak. Namun kita sendiri sebagai user yang menentukan saat penggambaran. Artinya, apabila saat awal Anda sepakat menggunakan satuan milimeter, dari satuan jarak apapun yang Anda inginkan harus Anda ubah ke satuan milimeter semua. Ya, seperti tadi, seandainya Anda ingin menggunakan
ingin menggambar panjang 5 meter, karena kita sepakat menggunakan mm, berarti 5 meter ini kita ketik sebesar 5000. Dan kalau Anda ingin menggambar garis panjang 10 meter, otomatis Anda harus ketik di sini 10.000. Itu kalau Anda sepakat untuk menggunakan milimeter. Namun seandainya Anda sepakat untuk menggunakan sentimeter, otomatis 5 meter Anda ketik 500 di sini. Dan usahakan, ya ini hanya sebagai saran dari kami, untuk mempermudah Anda ke depannya, terutama untuk dalam proses pengeprinan. Apabila Anda sekali awal ya menggunakan satuan milimeter misalkan, usahakan seterusnya menggunakan satuan milimeter. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi proses pengeprinan ya. Jadi nanti saat kita ngeprint dengan AutoCAD, kita otomatis akan menggunakan skala. Misalkan untuk tampilan denah skala 1:100, potongan 1 banding sekian, detail 1 banding sekian, dan lain sebagainya. Jadi saya tekankan kembali, di saat awal Anda menetapkan satuan atau menyepakati satuan yang Anda gunakan pada awal penggambaran adalah milimeter, usahakan seluruh penggambaran selanjutnya pada file yang sama ini adalah satuan milimeter. Dan juga kalau seandainya Anda sepakat menggunakan 1 cm, Anda harus konstan selanjutnya dalam file yang sama menggunakan satuan cm. Dan juga bila Anda menggunakan 1 meter. Jadi ada 3 macam yang digunakan oleh teman-teman dalam praktek penggambaran AutoCAD. Mereka menggunakan satuan meter, senti, dan milimeter. Dan teknik cara pengeprinan dari proses 3 satuan tadi itu pun berbeda-beda. Nah, untuk itu kami selaku tutor Anda di sini, kami menyarankan kepada Anda untuk menggunakan satuan milimeter. Karena satuan milimeter ini akan lebih atau bahkan sangat mudah dalam proses pengeprinannya. Jadi misalkan kita ingin membuat garis 5 meter, saya akan ketik 5000 di sini. Anda jangan bertanya, mungkin Anda ingin bertanya bagaimana cara membuat line atau garis seperti ini. Anda tidak perlu pusingkan sekarang, karena ini hanya sebagai contoh untuk Anda. Jadi Anda tidak perlu memikirkan bagaimana saya membuat line tadi. Ini kita akan jelaskan pada section berikutnya, karena pada section ini kita hanya fokus pada perkenalan di AutoCAD ini. Jadi misalkan saya ingin buat garis sepanjang 6 meter, saya cukup ketik 6000 mm di sini. Jadi sepakat ya. Jadi pada awal penggambaran kita harus sepakat bahwasanya satuan apa yang akan kita gunakan, dan seterusnya pada file yang sama tentunya kita harus gunakan satuan itu. Bukan berarti kalau seandainya berbeda-beda satu gambar Anda akan rusak, tidak. Namun pada saat proses ngeprint nanti Anda akan mengalami kesulitan dalam mengatur skala. Apalagi apabila dalam satu gambar, satu kertas akan bermacam-macam gambar dengan skala yang berbeda-beda. Itu sungguh amat sangat merepotkan. Maka dari itu, kami menyarankan sebagai tim tutor Anda, menyarankan Anda menggunakan satuan milimeter untuk proses penggambaran. Karena Anda akan mengalami kemudahan dalam pensettingan saat Anda mengeprint, meskipun di dalam satu gambar nanti Anda akan menampilkan gambar dengan skala yang berbeda-beda. Misalkan dalam satu gambar akan Anda menampilkan gambar denah 1:100, kemudian gambar detail 1:20, gambar detail lagi 1:10. Nah, itu Anda bisa tampilkan dalam satu kertas yang bersamaan. Berbeda dengan halnya kalau Anda menggunakan satuan senti dan milimeter dan meter. Itu ada mungkin lebih rumit ya dalam pensettingan saat proses pengeprintan. Jadi saran kami, atau untuk tutorial ini kita sepakat akan menggunakan satuan milimeter dalam penggambaran. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kepada Anda lagi mengenai layer ya. Ini layer ini sebenarnya akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di section selanjutnya. Namun ini hanya sebagai perkenalan saja demi memberikan pemahaman kepada Anda apa arti dari bidang gambar ini, karena ini sangat penting sekali. Karena seperti saya katakan pada awal, banyak teman-teman yang sudah paham, sudah bisa menggambar AutoCAD, namun tidak mengerti esensi dari AutoCAD itu sendiri.
Oke, Anda bisa lihat di sini ada 4 warna ya di window kita ini, putih, merah, biru, dan pink ya. Di sini saya akan menunjukkan kepada Anda atau memberi penjelasan kepada Anda bahwasanya window ya, atau saya artikan kalau ibaratkan melukis, ini adalah sebuah kanvas ya yang warna hitam Anda lihat ini. Ini adalah sebuah media gambar kita yang ada di AutoCAD yang berupa lapisan-lapisan transparan. Kalau saya beri analogi untuk orang awam ya, Anda bayangkan ini adalah lapisan-lapisan yang transparan. Kenapa seperti itu? Anda lihat di sini ada 4 layer. Layer 0 ini adalah layer atau lembar ya, saya artikan lembar. 0 ini adalah lembar di mana garis putih ini saya gambar. Kemudian layer 1 ini adalah lembar di mana garis merah ini saya gambar. Dan layer biru ini layer yang di mana garis biru saya gambar. Dan pink ini di mana garis pink ini saya gambar. Artinya apa? Meskipun secara tampilan ya Anda lihat di sini 4 ini bersamaan tampil, namun pada hakikatnya keempat garis ini berada pada layer yang berbeda atau lembar yang berbeda. Maka dari itu saya mengatakan bahwasanya saya ibaratkan setiap layer ini merupakan layer yang transparan. Artinya apa? Saya melakukan disusun ya, ibaratkan layer yang 0 ini saya susun paling atas, kemudian layer yang 1 ini saya susun nomor 2, 3, nomor 4, misalnya seperti itu. Jadi ibaratkan Anda bayangkan sebuah kertas ya, kertas yang transparan, nomor 0 ini saya letakkan paling atas, yang warna merah ini layer saya letakkan lapisan nomor 2, kemudian layer biru ini saya lapiskan nomor 3, dan pink ini layer 3 ini atau pink ini saya letakkan pada lapisan nomor 4. Dan otomatis yang namanya kertas transparan, semua garis kalau kita lihat dari atas seperti ini akan tampak. Nah, buktinya apa? Seandainya saya ambil ya, kasarannya saya ambil layer 4 ya, atau layer pink ini, layer 3 ini, saya ambil, atau dengan menu AutoCAD Anda off-kan lampu ini, simbol lampu, dia akan hilang. Seperti ini. Jadi kasarannya layer yang tadi, layer 3 ini, saya ambil dari tumpukan kertas tadi, sehingga dia akan hilang. Kalau saya kembalikan, ya, atau saya on-kan kembali simbol ini, dia akan kembali muncul. Nah, yang perlu saya tekankan di sini kepada Anda ialah bahwasanya, ya, selain satuan yang tadi saya jelaskan kepada Anda, bidang gambar yang ada di AutoCAD ini, ya, selain luasnya tidak terbatas, perlu Anda ketahui ya bahwasanya kita bisa membuat lapisan-lapisan dalam bidang gambar ini. Artinya apa? Di saat kita tidak membutuhkan garis ini misalkan, kita cukup menonaktifkan gambar ini ya, layer ini, dan kita hanya terlibat untuk dua bidang atau 2 garis ini. Jadi sangat simpel sekali dalam menggunakan AutoCAD. Jadi inilah yang harus perlu Anda tekankan bahwasanya Anda pahami bahwasanya pertama, bidang luas ya, luas bidang yang akan kita gunakan dalam AutoCAD ini tidak terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, satuan itu kita tentukan sendiri sesuai dengan asumsi kita. Jadi dalam AutoCAD ini digunakan satuan unit sebenarnya. Namun kita akan sepakati satuan unit di AutoCAD ini kita gunakan sebagai satuan milimeter atau sentimeter atau meter seperti saya jelaskan dari awal. Namun untuk tutorial ini saya akan gunakan satuan milimeter karena satuan itu lebih mudah nanti dalam proses pengeprinan. Nah, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, perlu Anda sadari bahwasanya bidang gambar yang Anda hadapi ini merupakan bidang yang berlapis-lapis, yang dimana kita bisa membuat lapisannya dengan format kemudian new layer. Dan Anda tidak perlu tahu untuk sekarang bagaimana membuat layer, karena saya akan jelaskan pada section selanjutnya. Karena saya perlu menekankan di sini untuk section kali ini, khusus section kali ini, saya ingin menjelaskan kepada Anda apa itu AutoCAD, apa itu bidang gambar, satuannya seperti apa. Jadi saya harap dengan melihat section ini Anda sudah tahu, mempunyai gambaran. Ternyata AutoCAD seperti ini, bidangnya seperti ini, satuannya seperti ini. Seperti itu. Jadi saya ingatkan kembali ada 3 poin. Pertama, luas bidang ini tidak terbatas.
Yang kedua, satuan itu kita tentukan sendiri. Kita sepakati dari awal, kalau milimeter, sentimeter, atau meter. Yang ketiga, window ini merupakan terdiri lapisan-lapisan yang tidak terbatas. Jadi kita bisa membuat lapisan layer mungkin sampai 100 layer atau lebih. Jadi artinya ada 100 tumpukan lembaran yang transparan seperti ini, 4. Jadi ada tumpukan kertas, ada 4 kertas yang tersusun yang sifatnya transparan. Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan dari atas, misalkan tampil 4 garis ini pada layer yang berbeda-beda, namun pada satu tampilan seperti itu. Oke, jadi untuk section kali ini hanya sebuah perkenalan ya. Jadi di sini Anda bisa lihat menu-menunya ya. File ini mungkin sudah umum ya. Edit, view, insert, format, tools, draw, menggambar. Nanti kita jelaskan di sini. Draw ini sudah kita keluarkan di sini menunya. Kemudian dimension, modify ini kita sudah keluarkan di sini semuanya. Jadi dan lain sebagainya sudah ada di menu-menu yang di kanan, di kiri, dan di atas ini. Jadi ini nanti pada tahap selanjutnya kita akan secara pelan-pelan menjelaskan kepada Anda satu persatu menu-menu yang ada di sini, terutama khususnya untuk para pemula. Jadi hal yang terpenting di sini pada session kali ini yang perlu Anda capai ialah Anda mengerti media gambar atau AutoCAD itu seperti apa. Oke. Saya harap Anda bisa memahami untuk perkenalan section kali ini. Ingat 3 poin tadi, bahwasanya harus Anda pegang kuat-kuat di saat Anda menggunakan AutoCAD sebagai sarana menggambar Anda. Poin yang pertama, luasan bidang gambar kita tidak terbatas. Yang kedua, satuan kita tentukan dari awal. Yang ketiga, bidang gambar ini merupakan, bisa jadi dikatakan bidang gambar yang terdiri dari lembaran yang tidak terbatas, yang dimana lembaran itu bersifat transparan. Oke, untuk kali ini, section kali ini cukup sampai sekian. Saya harap Anda akan enjoy untuk menikmati tutorial dari kami ini. Kami bertujuan untuk membantu Anda dari orang yang tidak pernah tahu atau tidak pernah mengenal AutoCAD ini menjadi orang yang tahu dan bisa belajar mandiri ke depannya. Jadi tujuan kami ialah membantu Anda dari orang awam, dari zero to hero. Oke? Terima kasih. Kita bertemu pada section selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.